Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan Yohanes Pembaptis disampaikan oleh Yesus atau diangkat oleh Yesus namanya sebagai nabi yang berpengaruh atau sebagai nabi utusan Allah yang tampil sebagai seorang yang besar. Bagi Yesus, Yohanes Pembaptis itu bukan nabi kaleng-kaleng ya, atau bukan nabi asal-asalan, bukan nabi palsu. Tetapi dia adalah sungguh-sungguh nabi. Dia tampil dalam eksistensinya sebagai nabi. Dalam tugasnya sebagai nabi, Yohanes Pembaptis diutus untuk mewartakan pertobatan dan juga melakukan suatu tindakan baptis terhadap setiap orang yang mau datang kepadanya. Suara pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes sebagai nabi itu terjadi di padang gurun, di mana di sana dia menyerukan pertobatan kepada semua orang. Dan tentunya pertobatan yang dimaksud adalah kembalinya manusia dari tindakan atau perbuatan-perbuatannya yang lama atau perbuatan berdosa kepada suatu tindakan baru yang terjadi di dalam Tuhan, yaitu tampil sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran. Dan tentunya bahwa kalau orang mau menerima Yohanes, menerima ajaran Yohanes, maka dia harus dibaptis. Dan baptisan Yohanes itu lebih pada tanda tobat. Ya. Baptisan itu dibaptis atau orang yang dibaptis itu Yohanes membaptis dengan air. Itu tadi sebagai bentuk atau sebagai tanda pertobatan seseorang. Teman-teman yang terkasih, ujung dari semua tampilnya Yohanes di padang gurun itu adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sebentar lagi akan tampil di tengah umatnya. Dan oleh karena itu dia harus mempersiapkan umatnya agar pantas dan layak menyambut Tuhan yang akan datang itu. Atau menyambut Mesias, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria. Teman-teman yang terkasih, penting bagi kita di sini untuk memahami eksistensi atau keberadaan Yohanes pada saat ini. Kita sebagai orang yang hidup pada saat ini, Natal atau peristiwa kedatangan Tuhan di tengah kehidupan kita menjadi sebuah peristiwa perjumpaan yang
mulia atau menjadi suatu perjumpaan yang didasarkan pada cinta kalau kita sungguh-sungguh menyadarinya. Dan kesadaran itu, salah satu tokoh yang perlu menjadi panutan kita itu adalah Yohanes Pembaptis. Panutan dalam arti ini bahwa kita berpegang atau mendengarkan, menghidupkan kembali seruan pertobatannya sekian tahun lalu. Dan tentunya mungkin kita tidak mendengar suaranya, tetapi gaungnya yang selalu menggema atau yang selalu disuarakan, sekiranya itu menjadi pegangan bagi kita untuk menerima dan menyambut Dia yang akan datang. Sehingga teman-teman yang terkasih, penantian kita di masa Advent ini menjadi sebuah penantian yang mempunyai makna yang dalam, di mana kita digerakkan oleh Yohanes Pembaptis untuk beralih dari suatu tindakan kita yang mungkin tidak menunjukkan adanya kebaikan atau tidak menunjukkan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kepada suatu tindakan baru di mana kita menjadi duta kebenaran. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita sungguh menyadari hal ini, maka makna dari Advent kita itu menjadi sempurna. Ini bukan sebuah pernyataan yang tidak mempunyai makna, tetapi kalau kita mendengarkan dengan baik tadi pernyataan Yesus tentang Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil Matius, bahwa Yesus itu menunjukkan atau menampilkan bahwa Yohanes itu sungguh-sungguh mempersiapkan jalan, atau sungguh-sungguh ajarannya itu merupakan suatu kebenaran, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dengan demikian, kalau kita sungguh mengalami atau sungguh menyadari kesaksian Yohanes itu sebagai persiapan kita untuk menyambut Sang Mesias atau menyambut Allah yang menjelma menjadi manusia, itu adalah suatu pengalaman yang mulia untuk kita, suatu pengalaman yang bagus untuk kita. Sehingga pada akhirnya kedatangan Tuhan di dalam hati kita menjadi sebuah perjumpaan yang mulia atau perjumpaan yang luar biasa, di mana di sana Tuhan menjumpai diri kita sebagai manusia yang rapuh, sebagai manusia yang temporal, berjumpa dengan Sang Ilahi yang adalah kekekalan itu sendiri, yang adalah akhir dan awal dan akhir dari perjalanan hidup kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi memberikan kepada kita atau kita menimba suatu kesadaran baru bahwa menyambut kedatangan Tuhan tentu kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu poin penting yang kita petik dari bacaan hari ini adalah pertobatan. Pertobatan tentu kita bisa tunjukkan sendiri bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai sesama, bagaimana kita mencintai sesama, mencintai diri sendiri. Tentu bukan suatu bentuk tindakan yang lama, tetapi suatu perubahan dari suatu yang lama kepada suatu yang baru. Ya, tentu dalam hal ini adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Hidup di dalam cinta, hidup di dalam kasih, hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan iman, dan sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah kita membuka hati untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, serta mengungkapkan kepercayaan dan iman kita dengan membantu mereka yang membutuhkan. Saat ini tentu ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah momen penting bagi kita
untuk mengungkapkan iman dan rasa cinta kita kepada Allah lewat sesama. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan penantian kita akan kedatangan Allah Juru Selamat kita. Semoga. Amin.